ya ketakutan. Ini kurang. Pernah ngerasain ini ya? Yang kedua kondisi nol, kondisi yang pas-pasan. Ya, nggak lebih sih, tapi pas, nggak kurang juga. Ya tapi cukup lah. Yang ketiga kondisi yang plus, berlebihan. Ya uang banyak, waktu luang, kerjaannya enak lah. Pokoknya semuanya serba utang nggak ada, amin, insya Allah ya. Nah sekarang dari tiga ini, dari kondisi minus ke kondisi nol, kondisi yang kekurangan menjadi kondisi yang pas. Ini miracle bukan? Hah? Miracle bukan? Saya sepakat di sini pasti semuanya sepakat bahwa dari sini ke sini pasti miracle, betul ya? Nggak ada perdebatan. Dari minus ke nol. Nah kemudian dari nol ke plus, miracle bukan? Di sini pun pasti semua sepakat. Ini miracle mas. Dari yang nggak punya uang tiba-tiba dikasih uang, miracle. Ya kan? Yang tadinya mungkin udah dari sakit sembuh, kemudian dibikin produktif, miracle. Nah sekarang kalau dari sini ke sini, dari minus ke plus, miracle bukan? Apalagi yang ini, ya kan? Lah iya. Apalagi rezeki nomplok. Lah itu. Rezeki nomplok. Ini super miracle. Kalau di atas miracle gitu ya. Udah dari minus tiba-tiba dia bikin plus. Yang tadinya punya utang tiba-tiba jadi miliarder. Uangnya banyak. Nah, sekarang pertanyaan saya nih ayah bunda. Dari siklus ini ada nggak alur yang bisa dikatakan itu miracle juga? Ada nggak kira-kira? Kembalikannya. Ada sih Mas Dedi, cuma saya takut ngucapin. Ya, ternyata teman-teman kita harus jujur dan kita harus memahami. Ternyata siklus sebaliknya pun itu bisa jadi miracle. Dari plus ke nol bisa jadi miracle. Bisa. Dari nol ke minus bisa jadi miracle. Dari plus ke minus bisa jadi miracle. Bisa jadi teman-teman merasa hari ini hidupnya bermasalah, bisa jadi bukan bermasalah sebenarnya, tapi sedang diberikan miracle. Kenapa? Karena dari kondisi itu teman-teman lebih dekat sama Allah. Apa itu miracle? Ya, kesimpulannya gini teman-teman, miracle adalah semua kondisi apapun bentuknya, senang, susah, lapang, sempit, yang itu bikin teman-teman dekat sama Allah, itulah miracle. Apa itu masalah? Masalah adalah semua kondisi, mau sempit, mau lapang, ya, mau susah, mau senang, yang itu bikin jauh dari Allah, itu musibah. Sakitnya kita bisa jadi miracle nggak? Kalau apa? Nah itu kuncinya. Sakitnya bisa jadi musibah nggak? Kalau apa? Sekarang sebaliknya nih, kondisi yang enak. Suksesnya kita, punya uang banyak kita bisa jadi miracle? Kalau apa? Bisa jadi musibah? Bisa. Semua jadi miracle kalau bikin kita dekat sama Allah. Maka Rasulullah pernah mengingatkan ajaibnya kehidupan seorang mukmin, semuanya baik baginya, betul? Nggak ada yang buruk. Mau dikasih senang susah semuanya baik dari Allah. Kenapa? Karena semua kejadian hanya menjadi tangga dia, menjadi jalan dia untuk mendekat sama Allah. Dikasih lapang, dikasih senang jadi jalan syukur buat dekat ke Allah, dikasih susah jadi jalan sabar buat dekat sama Allah. Karena buat seorang muslim yang paling membahagiakan di dunia adalah dekat dengan Allah. Itulah kebahagiaan hakiki. Dan anehnya teman-teman, ini anehnya lagi-lagi ya, ini saya mau ceritain ini. Anehnya ketika teman-teman punya pemahaman kebahagiaan tertinggi adalah dekat sama Allah, dunia nanti dihadirin, dunia ditundukin. Kalau kita sibuk kejar yang punya dunia, nanti dunia dibikin nurut sama kita, takut ya ngikutin kita. Tapi kalau kita sibuk kejar dunia, nanti kita diperbudak sama dunia. Pilihannya cuma dua, dilayani apa diperbudak. Ya kan gitu. Kalau kita mau dilayani, deketin sama yang punya semua. Ini rumusnya teman-teman. Ada sebuah kisah. Ya ini kenapa saya cerita ini, biar teman-teman pulang dari sini bahagia apapun kondisinya gitu, senyum terus bahagia dalam kondisi apapun. Ya ada sebuah cerita. Pernah dengar kejadian pesawat jatuh JT60 Lion Air? Ya tahun 2000 sekian belas itu semua meninggal dunia, tapi ada satu yang selamat, yang nggak jadi berangkat. Pertanyaannya, kenapa si dia nggak jadi berangkat? Terlambat, macet.
Waktu itu tol Jakarta Cikampek lagi bangun MBZ. Dia rumahnya di Bandung. Bangun dari dini hari jam 3 pagi, mandi, siap-siap prepare pergi ke Jakarta, ke bandara menuju Soekarno-Hatta. Dilalanya perjalanan dari Bandung ke Jakarta 2 kali lipat. 3 jam biasanya nyampe, ini bisa 6 jam. Sampai Jakarta stuck, nggak bergerak, macet total. Pertanyaan saya sederhana. Ketika kita dihadapkan kondisi yang seperti ini, biasanya respon awalnya apa? Belum. Langsung Ya ampun telat, astaga. Yang pertama biasanya nih marah-marah, sibuk menyalahkan orang lain, sekeliling kita disalahin, bahkan yang terparah adalah menyalahkan Allah. Betul? Ya Allah, kenapa sih nggak ngertiin saya? Saya mau berangkat nih ya Allah, ini orang depan nih nggak ngertiin. Cepetan jalan dong. Pertanyaannya, berapa kali kita responnya begitu ketika dihadirkan sama Allah kondisi yang kita tidak baikkan di berikutnya. Kita nggak pernah tahu teman-teman di depan ini ada apa. Maka berbaik sangkalah sama Allah, jangan suuzon. Singkat cerita, sampai bandara pesawatnya terbang, udah tinggal. Makin kesel nggak Pak? Makin marah nggak? Ditambah harus beli tiket sendiri, makin marah nggak? Tapi setelah dia beli tiket, selang beberapa waktu dia ngedengar pesawat yang tadinya harus dia taikin ternyata jatuh dan teman-temannya semua. Ketika kawan-kawan, ya ayah bunda semua mengetahui ternyata kondisi yang nggak nyaman tadi adalah cara Allah menyelamatkan kita. Di titik itu, apa respon kita ke Allah? Bukan hanya bersyukur, malu. Ya Allah, tadi udah salah sangka. Ya Allah, tadi udah salahin engkau ya Allah. Berburuk sangka. Ya Allah, kenapa begini kondisi saya, kenapa begini gini. Padahal kata Allah, nggak apa-apa. Lihat aja nanti, pasti bahagia. Ya, jadi masalah itu teman-teman, saya ingin katakan gini, masalah itu kelihatan nggak enak karena puzzle-nya belum lengkap. Tahu puzzle? Ya, ini puzzle tuh kalau kepingan-kepingan itu kan, kalau satu keping nggak bagus ya Pak. Bentuknya nggak jelas, gambarnya nggak, sama kayak masalah kita nih. Alur cerita kita yang hari ini mungkin belum menyenangkan, masih ya kelihatannya susah. Itu karena puzzle-nya aja belum lengkap. Tapi saya minta ayah bunda mulai hari ini meyakini satu hal, bahwa Allah terus melengkapi puzzle kehidupan kita satu persatu sampai semuanya lengkap. Tak, 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 tak. Dan ketika semuanya lengkap, kita akan terkagum-kagum dengan maha baiknya Allah. Ya, dan pada akhirnya kita akan bilang begini ke Allah, ya Allah, iya ya, kalau dulu saya nggak digituin, saya nggak kayak gini. Gitu nggak Pak? Sering nggak bilang kayak gitu. Tapi dulu pas digituin gimana rasanya? Kenapa? Puzzle-nya belum lengkap. Teman-teman sadari satu hal, Allah nggak pernah menzolimi hambanya, Allah nggak kepengen hambanya menderita, Allah cuma pengen satu, hambanya selamat di dunia di akhirat. Maka tugas kita apa? Terus berbaik sangka. Apapun kondisinya teman-teman, pasti yang terbaik. Dan nggak mungkin Allah ngasih sebuah masalah itu melebihi kemampuan hambanya. Ya Allah udah ngukur kok dengan presisi, dan Allah tahu kita pasti bisa melewati ini semua. Tugas kita Pak, jalani saja dengan penuh keredoan, jalani saja dengan penuh kesabaran, dan jalani saja dengan penuh keberserahan, dengan ikhtiar terbaik tanpa mengharapkan pertolongan dari siapapun. Tugas kita ikhtiar, bergerak boleh, yang nggak boleh bergantung kepada ikhtiar. Hati-hati. Jadikan ikhtiar itu cara kita meraih Allah. Itulah makna sa'i. Ya, kita bergerak aja, isi aja, sa'i aja. Tapi berharapnya bukan dapat air dari situ, tapi dia sedang meraih Allah. Nah, ketika kita udah bergerak, Allah hadirkan Zam-Zam. Dan Zam-Zam itu nggak selalu datangnya dari jalur ikhtiar. Mungkinnya kita ikhtiarkan malah nggak ada hasilnya. Tapi wasilah ikhtiar tadilah yang mengundang pertolongan Allah. Allah kirimkan rizki, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Datang Zam-Zam, datang pertolongan Allah dari tetangga, dari sahabat. Tugas kita rayu dengan yang bisa kita lakukan. Ya, termasuk dengan kebaikan-kebaikan yang kecil. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak, ya ketika di rumah melakukan hal kecil apapun, masaknya karena Allah, ya bersih-bersih rumahnya karena Allah, ngurus anaknya karena Allah, itu udah jadi wasilah cara kita ngerayu Allah jadi ibadah. Cuma seringkali kita niatnya keliru, bukan karena Allah. Itulah yang bikin nggak datang miracle. Ada seorang sahabat, dia curhat, Mas Dedi, saya ini sekarang hidup sendiri, single parent. Saya sekarang membesarkan anak saya sendirian, dan kondisi anak saya sekarang Mas, dia nggak nurut sama saya.
selalu ngelawan, dinasehatin, nggak pernah dengar, bahkan ngebentak orang tua. Gimana caranya biar anak saya ini nurut? Waktu itu saya teringat pesan seorang guru, saya sampaikan ke beliau. Saya cuma bilang begini, Bu, bismillah ya Bu, saya yakin ibu orang baik. Mulai besok lakukanlah tugas seorang ibu seperti biasa. Merawat anaknya, ngasih susunya, nyiapin bajunya, nyiapin makannya, memberi perhatiannya, memberi nasihat. Lakukan seperti biasa, tapi bedanya mulai besok niatkan hanya untuk mengharap ridho Allah saja. Bukan biar anaknya nurut, bukan biar anaknya baik sama kita, bukan biar anaknya ngebalas kebaikan kita, semata karena Allah saja. Kenapa? Karena kalau kita masih berharap balasan dari makhluk, siap-siap itu rumus pasti. Dan itu namanya modus, nggak tulus. Maka tulus saja, Bu, lakukan saja. Insya Allah semuanya jadi ibadah yang mengundang pertolongan. Dan apa yang terjadi teman-teman? Sepekan kemudian beliau WhatsApp ngabarin, Mas, alhamdulillah sekarang anak saya berubah. Anak saya berubah. Artinya apa? Saya ingin menyampaikan di sini teman-teman, jangan pernah sibuk merubah siapapun. Oke? Kita nggak bisa merubah siapapun. Yang bisa bolak-balik hati hanya Allah. Tugas kita rayu yang punya hati. Rayunya bagaimana? Dengan terus melakukan kebaikan karena Allah. Kalau kita sudah totalitas, Allahnya ridho, mudah buat Allah baikin suami, baikin orang tua, baikin anak, semuanya jadi baik. Ya, bahkan pesan seorang guru begini, kalau kita ingin pasangan kita baik, jadilah pasangan yang terbaik dulu untuk pasangan kita. Kalau kita anak kita baik, maka jadilah orang tua yang terbaik dulu untuk anak kita. Kalau kita ingin orang tua kita baik, jadilah anak yang terbaik dulu untuk orang tua kita. Kalau kita ingin sahabat kita baik, maka jadilah sahabat yang terbaik dulu untuk sahabat kita. Artinya semua bermula dari diri. Kan sibuk berintrospeksi diri, insya Allah teman-teman semuanya akan dibaikin sama Allah. Ya, maka ini bermula dari sini. Siap ini teman-teman? Ya, bahagia apapun kondisi. Tapi kalau kita salah respon, selalu berburuk sangka sama Allah, hati-hati. Ya. Ketika kita berburuk sangka, maka kita akan terjebak di sumber-sumber penderitaan hidup. Kita kan hidup ada masa lalu, ya kan? Masa kini, masa depan. Ketika kita salah merespon di setiap episode ini, maka muncul sumber-sumber penderitaan. Yang pertama, berburuk sangka dengan masa lalu, efeknya apa? Kita tidak bisa menerima masa lalu sampai sekarang. Dendam sama orang gak selesai, sakit hati, kecewa, karena kita salah respon. Yang kedua, kalau kita berburuk sangka dengan hari ini, apa efeknya? Tidak bisa mensyukuri apa yang sudah ada, merasa nggak cukup terus, merasa kurang terus, merasa ini bukan yang terbaik, ngeluh terus hidupnya, nggak pernah bersyukur. Itu respon, itu efeknya teman-teman. Kalau kita berburuk sangka dengan masa depan apa? Nggak yakin sama Allah, terlalu khawatir akan masa depan. Jadi 3 sumber ini. Yang pertama, tidak bisa menerima masa lalu, tidak bisa mensyukuri hari ini, terlalu mengkhawatirkan masa depan. Pertanyaan saya, kalau ada orang yang terjebak di 3-tiganya, kira-kira wajahnya bagaimana hari ini? Yang lain senyum-senyum, cengar-cengir gitu ya, dia diem ya. Kenapa? Pikirannya nggak di sini. Pikirannya mikirin masa depan. Ini gimana ya anak saya? Nanti gimana ya begini, gimana gini. Mikirin masa lalu. Duh, gara-gara orang ini masa hidupnya begini, gara-gara orang ini begini. Mikirin hari ini. Ya Allah, kalau saya punya mobil kayaknya enak nih ya Allah. Kalau saya punya HP baru kayaknya bagus nih ya Allah. Selalu mikirnya kemana-mana. Jadi nggak bisa menikmati momen yang ada. Maka teman-teman, ini tipsnya ya. Itu 3 sumber penderitaan. Maka kita harus punya penawarnya. Yang pertama, tidak bisa menerima masa lalu, penawarnya cuma satu, ridho. Penawarnya apa? Ridho. Dan bunyi hadisnya begini, jika Allah mencintai suatu kaum, Allah akan berikan kepadanya musibah, dan ketika dia ridho, maka Allah akan ridho. Kalau Allah sudah ridho, beres masalahnya. Bukankah ridho Allah yang kita cari, benar nggak sih? Kan kita sholat biar Allah ridho, sedekah biar Allah ridho, benar nggak? Lah hadis ini bilang, kalau kita ridho, menerima dengan senang hati, lapang dada, semua ketetapan Allah sebagai takdir terbaik, maka Allah apa? Sebaliknya, jika kita nggak menerima, nggak ridho,
marah sama Allah, maka hati-hati teman-teman. Masalahnya malah makin berat. Kenapa ini saya sampaikan? Jangan-jangan masalah kita ini nggak beres-beres, cuma karena kita belum ridho doang. Ya. Karena sampai sekarang ini masih berontak, ya Allah kenapa saya begini, kenapa hamba begini. Padahal bisa jadi nih kalau teman-teman ngucap nih di dalam nanti di masjid pada saat tahajud, sholat subuh, bilang sama Allah, ya Allah mulai hari ini hamba memilih ridho untuk semua yang sudah terjadi. Hamba maafkan semua orang-orang yang salah sama hamba. Itu teman-teman bisa jadi masalah yang selesai. Kenapa? Kalau kita ridho, Allahnya ridho. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, penawar untuk sumber penderitaan yang kedua tidak bisa menerima hari ini adalah syukur dan sabar. Apa penawarnya? Syukur dan sabar. Jangan sibuk mikirin yang belum ada, tapi sibuklah mensyukuri yang sudah ada. Kita ini seringkali sibuk nagih-nagih yang belum pantas dititipin, sedangkan yang sudah dititipin seringkali dilupain. Ya, maka ayo fokus sama yang ada. Terus yang kedua, sabar. Maksudnya sabar apa? Jangan sampai kita memaksakan keinginan. Ini yang bikin hidup kita menderita itu memaksakan keinginan yang belum menjadi kebutuhan. Ya. Makanya di poin 1 PPA, masih ingat ya? Apa sih fungsi meluaskan niat? Ada yang tahu nggak? Makna mendalam dari meluaskan niat itu apa? Hakikatnya sebenarnya merubah keinginan menjadi kebutuhan. Bahkan kita setting bukan hanya menjadi kebutuhan kita, tapi kebutuhan sebanyak mungkin orang. Dan bisa jadi yang mengundang ridho Allah, pertolongan Allah, itu bukan kebutuhan kita sebenarnya, tapi kebutuhan orang lain yang ada di doa kita, yang ada di niat kita. Inilah keajaiban dari meluaskan, inilah merubah keinginan menjadi kebutuhan. Ya, jadi harus sabar dan syukur. Nah, untuk yang masa depan gimana? Jangan mengkhawatirkan masa depan. Tipsnya adalah, penawarnya adalah berserah. Ya, berserah, bertawakal kepada Allah. Kalau Allah selalu ngasih yang terbaik, berarti yang lalu yang terbaik, yang hari ini yang depan pasti yang terbaik. Ya sudah, serahin aja sama Allah. Ya, tidak usah banyak terlalu ngatur. Tugas kita apa? Ayah bunda, hari ini adalah buah dari perbuatan kita di masa lalu, betul? Dan apa yang kita lakukan hari ini akan berimbas kepada masa depan kita. Artinya apa? Kalau kita pengen masa depan baik, tugas kita cuma satu, lakukan saja yang terbaik hari ini. Simpel. Banyak orang yang terlalu mengkhawatirkan masa depan, akhirnya kebanyakan mikir, tapi nggak ada yang dilakuin. Berharap masa depannya lebih baik, itu mustahil. Ya. Jadi jangan kebanyakan mikir, kebanyakan zikir sama kebanyakan ikhtiar. Sudah, itu cukup. Kalau bahasa Agim ya, kebanyakan mikir itu nggak mendatangkan apapun, tapi banyak zikir dan banyak action, itulah yang mendatangkan keajaiban. Jadi waktu kita ini kadang sempit, kita terlalu banyak mikirin merasa hidup bakal selamanya, padahal bisa jadi nanti sore aja kita belum tentu bisa merasakan kan itu. Sibuk berpikir terhadap yang jauh, sedangkan persiapan kita untuk yang dekat yang bakal datang ini seringkali lalai. Ini teman-teman, ya jadi ada 3 sumber penderitaan. Ini gara-gara salah respon tadi tuh. Kalau kita salah respon, buruk sangka sama Allah, maka kita akan menderita. Yang pertama, tidak bisa menerima masa lalu, tidak bisa mensyukuri hari ini, tidak bisa terlalu mengkhawatirkan masa depan. Penawarnya apa? Yang lalu ridho, yang hari ini syukur dan sabar, jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Yang ketiga, berserah diri sama Allah. Dan 4 rumus ini, ridho, syukur, sabar, berserah, mudah dilakukan kalau apa? Baik sangka. Kuncinya baik sangka. Kita kan lebih mudah ridho, menerima kalau kita meyakini ini kasih yang terbaik, gitu ya. Bagaimana kita mudah meridho kalau kita berburuk sangka sama Allah? Oh, ini bukan yang terbaik, mudah nggak meridho? Kita waktu sakit, ibu kita ngasih obat. Obat rasanya apa? Biasanya mudah nggak minum obat? Ngelawan dulu kan, sampai dipaksa sama ibunya, dipencet hidungnya, diminumin. Kemudian ternyata sakitnya membaik nih, Mas. Ya. Ada masanya kita yang malah minta obat begitu. Ma, obat yang kemarin mana? Diminumin. Kenapa kita bisa meminta kepahitan itu dengan sukarela? Karena kita sudah berbaik sangka bahwa orang tua kita nggak mungkin celakain kita. Orang tua kita cuma pengen kita sembuh, gitu. Itu baik sangka kepada orang tua. Bagaimana kalau baik sangkanya kepada Allah?
yang rasa cintanya, sayangnya melebihi dari siapapun yang ada di dunia, betul nggak? Maka kita akan lebih mudah menerima kepahitan-kepahitan yang terjadi dari itu. Karena kepahitan yang tadi itu hanya obat yang bikin kita lebih dekat sama Allah. Karena penyakit kita hari ini adalah hati yang keras, ya, yang sulit mengenal sama Allah, yang sulit dekat sama Allah. Itulah penyakit kita sebenarnya. Dan Allah berikan obat dengan cara apa? Dikasih masalah. Ya, kalau kata Mas Randy itu, cara Allah merobek hati kita biasanya dengan diberikan masalah. Tujuannya apa dirobek? Biar cahaya Allah bisa masuk. Karena kalau tertutup susah. Itu yang pertama. Ridho, baik sangka mudah ridho. Dengan baik sangka kita mudah bersyukur, betul nggak? Ya udah tahu ini yang terbaik, maka mudah berterima kasih. Apa yang bikin kita sulit bersyukur? Nggak baik sangka. Merasa ini bukan yang terbaik, maka baik sangka. Sabar juga sama. Kenapa kita bisa melakukan prosesnya? Karena kita meyakini endingnya pasti baik, betul. Contoh gini, puasa Ramadan atau puasa biasa deh. Kenapa teman-teman bisa menjalankan puasa dengan tenang, bahagia? Padahal puasa nyaman nggak? Nggak nyaman, betul nggak? Menahan semua kenyamanan-kenyamanan, nggak makan, nggak minum, nggak bisa ngomongin orang gitu ya. Tapi kenapa teman-teman kok bisa tenang menjalani puasa? Betul Pak Haikal. Karena teman-teman meyakini adanya waktu berbuka puasa. Berbaik sangka bahwa maghrib akan tiba. Maka jalanin puasanya tenang nggak? Karena pasti selesai masalahnya, betul nggak? Penderitaannya pasti selesai. Nah, yakini ini teman-teman bahwa pada akhirnya semua akan baik-baik saja. Ada masanya semua akan selesai. Kalau kita meyakini semuanya pasti akan baik-baik saja, kita akan lebih mudah sabar, gitu ya, menjalani proses. Yang ketiga, ya dengan baik sangka terhadap masa depan, pasti yang terbaik, otomatis lebih mudah berserah kepada Allah. Jadi ini oleh-oleh ya, yang bisa diberikan pagi ini teman-teman. Mudah-mudahan ini menjadi kebaikan ya dan bekal buat kita semua agar menjadi orang-orang yang bisa bahagia apapun kondisinya. Ya ingat, masalah itu segala sesuatu yang bikin kita jauh dari miracle adalah segala sesuatu yang bikin kita dekat sama Allah. Makanya benar tuh, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenang. Karena itu miracle sesungguhnya. Ya dalam kondisi apapun semuanya baik, semuanya baik. Barakallah teman-teman. Ya, itu aja mungkin di pagi ini yang bisa saya sampaikan. Ya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Insyaallah jika ada kesempatan lagi nanti kita bisa sharing-sharing ya. Dan yang paling penting harapan saya pulang dari Mekah di Indonesia, ayo kita aplikasikan apa yang didapat hari ini ya, dan menjadi pribadi yang lebih baik. Itu aja ya teman-teman, makasih banyak. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa penutup majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.